Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan setting dari awal step by step, yaitu untuk dua ISP ya, yang satu untuk umum, yang satu untuk sosial media, YouTube dan sebagainya. Oke, seperti apa topologinya? Kita buka dulu. Untuk topologinya ya seperti ini. Untuk sebuah pembelajarannya kita menggunakan Uplight atau Mikrotik paling murah meriah ya. Dengan ada 4 port. Di sini untuk ISP1 dengan IP 192.168.7.1. Ini disesuaikan dengan IP masing-masing. Ini untuk umum. Lalu masuk ke Ether 1. Lalu untuk ISP2 itu 192.168.8.1 yaitu sosial media dan YouTube. Ini masuk ke port 2. Kemudian diolah di dalam Mikrotik. Lalu outputnya melalui Ether 4 outnya ya, ke klien, ke voucheran, ke rumahan dan sebagainya. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk Mikrotiknya. Oke ya, yang paling pertama kita colokin di sini. Ini untuk port 1 untuk ISP1, port 2 untuk ISP2 dan port 4 itu untuk output ya. Nah, outputnya saya andaikan itu ke komputer atau ke klien. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Oke ya, ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada. Kita login dulu. Nah, di sini kita akan reset terlebih dahulu agar semua konfigurasi tidak ada yang nyangkut. Tapi sebelum itu kita backup saja dulu ya sebelum dirubah. Oke, karena ini buat pembelajaran ya, jadi kita sistem kemudian reset, lalu no default configuration. Yes. Oke, dia akan mereset. Kita tunggu beberapa menit lah, karena lumayan ya. Diingatkan kembali, ISP1 nya seperti ini, ISP2 seperti ini ya, bisa dengan modem ya ataupun dengan ISP, sama saja ya. Tujuannya adalah pisah traffic. Kita refresh. Nah, sini sudah menjadi 000 ya. Otomatis loginnya pun berubah menjadi admin. Passwordnya kosong. Kita connect. Nah, sudah connect. Yang paling pertama kita lakukan adalah identity dulu dah. Nama misalkan ini untuk pisah traffic. Yang selanjutnya itu user, jangan lupa ini paling penting ya. User ini paling penting, kita tambah, kita namakan full, lalu kenapa sih ini paling penting? Karena admin ini sering banget kalau sudah terkoneksi internet banyak namanya browse ports atau browse ports ya. Jadi hacker-hacker yang mengincar Mikrotik kita, nanti setelah dihack mereka akan minta tebusan agar kita mau nggak mau menebusnya gitu ya. Jadi setelah itu, oh maaf, mana barusan ini kita disable gitu ya. Setelah kita buat, kita disable, kemudian kita login ulang.
dengan nama yang baru. Dan ini menggunakan MAC address karena IP-nya belum dibuat. Oke, itu yang paling penting pertama yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita buat interface-nya. Untuk mempermudah, Ether 1 tadi adalah ISP1. Oke. Kemudian ini ISP2. 4 lokal atau output. Oke, ini Ether 3 kosong ya. Jadi perumpamannya baru ini saja. Oke, selanjutnya kita buat IP address ya. Buat IP address setelah kita buat Ether interface-nya ya. Kita akan buat IP address secara manual, yaitu untuk segmen 7 dan segmen 8 ya. Oke, untuk pembuatannya di IP, kemudian address, kemudian tambah, lalu kita masukkan 192.168.7.2/24 ISP1 apply. Kenapa 2? Ya karena 1 itu sudah digunakan untuk modem 1 dan modem 2. Jadi kita tidak boleh sama dengan modem. Boleh yang digunakan berapa aja, dari 2 sampai 254. Kemudian kita tambah lagi untuk ISP2 nya 192.168.8.2/24. Kemudian ISP2 apply, oke. Nah, sekalian saja kita buat untuk lokalnya 192.168. berapa ya? Kita buat 9 saja deh biar ngurut. 9.1/24. Nah, kenapa ini 1? Ya karena belum ada yang gunakan. Dan kenapa ini 9? Boleh saja 10, 11 boleh. Yang ini kan kita biar ngurut aja, biar bagus, biar enak dilihatnya. Lokal, apply, oke. Nah, ini jadi ini masuk, nanti ini buat keluarnya lokal. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan script perlahan-lahan ya, step by step agar teman-teman bisa mengerti. Oke ya, setelah tadi kita buat yang namanya IP address dan sebagainya, sekarang kita mulai memasukkan strip sedikit-sedikit ya. Aduh, scope-nya jangan deh. Oke, yang paling pertama adalah IP root, kita masukin sesuai dari IP-nya gitu ya. Kalau memang game tidak mau di routing, ya sudah tinggal routing sosmed saja gitu ya. Jadi misalkan ini hanya 2, ya sudah ini dihapus, tidak usah diikutin ya. Ini kita copy, kemudian kita new terminal, lalu paste. Oke, kita enter saja. Kita cek di IP root. Nah, ini sudah masuk. Kenapa dia warna biru? Karena interface-nya kita belum colokin ya, belum ada internetnya sama sekali. Jadi ini hanya untuk masukin scriptnya saja. Jadi ini di routing ke ISP2 ya, khususnya untuk sosmed dan juga game. Lanjut, kemudian IP firewall. Ini untuk address lokal, kita copy, dan new terminal udah ada, kita paste. Oke, kita lihat IP firewall address list. Nah, ini lokal. Nah, lokal ini mewakili seluruh kelas ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memasuki IP privatnya atau IP lokalnya ya. Jadi ini kelas C, ini kelas B, dan ini kelas A. Jadi seluruhnya, karena /8, /12, /16 itu sudah mencakupi semuanya seperti itu. Lanjut, di sini ada IP YouTube yang kita masukkan. Paste.
Oke, nah ini IP YouTube masuk. Lanjut dengan DNS, SNTP, dan scheduler. Ini kita copy dari segini saja, kita tambahkan slash copy, kemudian new terminal, paste. Oke, kita cek di mana, di DNS, IP DNS. Oke, ini belum ada, belum diulangi lagi. Oke, belum. IP DNS, coba cek. Kemudian allow remote, kemudian SNTP sistem, SNTP client. Nah, ini sudah masuk. Kemudian scheduler, kita cek sistem, kemudian scheduler. Nah, ini masuk. Auto remove, datetime, dan sebagainya. Kemudian kita cek lagi DNS nya, ini belum masuk juga, kita masukin DNS nya lagi. Sekali lagi ya, DNS copy, paste, IP DNS. Nah, ini udah masuk DNS nya. Setelah itu kemudian kita masukin interface NAT filter layer 7. Oke, ini interface nya, kita copy sampai sini. Ini terminal, paste. Oke, untuk mengeceknya di mana? Untuk mengeceknya di interface list. Nah, dia masuknya ke sini, one lokal, dan listnya di sini. Untuk menggabungkan interface ya. Kemudian ini IP firewall masquerade. Oke, ini masih GSM ya. Ini ISP1, ISP2. Ini kita masukkan, copy, kemudian kita paste. Oke, kita cek di filter. Nah, ini masuk, ada anti winbox exploit, ada tangkap IP YouTube-nya, dan stabilan jaringan. Kemudian NAT-nya sudah masuk juga. Kemudian layer 7 untuk YouTube juga udah masuk. Lanjut ke Menjel, kita copy saja Menjelnya di sini. Nah, Menjelnya masih kosong, kita new terminal, paste. Bentar. Nah, Menjel dia sudah masuk seperti ini, dan ini routingnya untuk ke ISP2 ya, routingnya. Kemudian raw-nya ini kita copy sampai sini, raw masih kosong, paste. Oke. Nah, raw, setelah raw ada simple queue, dan juga ini ada queue type-nya ya. Kita new terminal, paste. Kita cek di queue, kemudian queue type. Nah, ini yang dibuat untuk meeting, untuk unlimited, untuk game. Kemudian juga di sini masuk untuk simple queue-nya. Jadi hierarkinya adalah game, kemudian chat, kemudian meeting, dan juga all connection. Kemudian di sini untuk IP-nya diganti karena saya menggunakan IP address. Nah, ini 9, berarti ininya hanya 9 saja. Kalau memang banyak berarti semua diganti dan ditambah gitu ya. Tapi kalau cuma satu ya udah satu saja di sini, apply, lalu di sini paste lagi.
Oke, terakhir Q3 copy. Nah, ini Q3 belum ada. Oke, udah selesai ya. Jadi seperti ini dia nanti sudah masuk. Dan untuk apa ya, untuk inti dari 2 ISP ini atau sebuah rule-nya adalah pada saat raw dan juga layar 7 menghasilkan IP, di sini di address list, nah IP YouTube-nya yang sudah ada juga ini akan ditangkap oleh Menjel. Kemudian kalau ini Menjel ditangkap, kemudian MAC paket, dan kalau memang nanti di sini ada routing atau pembelokan arah ke ISP2 dengan IP root di sini. Seperti ini. Seperti itu ya. Jadi intinya hanya seperti itu. Jadi pembelokan di routingnya sini saja. Contoh IP YouTube, nah di sini dengan routing sosmed, maka di IP rootnya di sini routing sosmed. Nah di sini seperti itu untuk 2 ISP ya. Jadi nanti akan berjalan. Kenapa di sini menggunakan yang namanya WAN out interface list? Karena di sini menggunakan WAN. Jadi untuk satu kesatuan interface di sini ISP1 ISP2 akan termasuk gitu. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya memisahkan di sini. Misalkan di sini game kan sudah di routing di ISP2, berarti ini harus diganti. Misal ini diganti, jangan ini, berarti interface listnya apa, seperti itu. Misalkan ini jadinya harus diganti, ini interface-nya jadi ISP2. Karena tidak seperti itu juga, karena WAN sudah mewakili 2 ISP itu, khususnya di interface list. Oke ya, sampai di sini dulu untuk tutorial sederhananya, kopas-kopas saja. Ini pun bukan milik saya khususnya, karena memang dapat dari grup juga. Saya hanya sedikit mengerti saja dan hanya ingin share saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.